Jika kita memiliki gambar lingkaran dan garis dalam bidang kartesius seperti ini, pasti kalian sudah tahu kan mana garis yang menyinggung, memotong, dan tidak sama sekali memotong lingkaran. Kalau dari gambar, kita bisa nih menentukan kedudukan garis pada lingkarannya. Nah, kalau misalkan tanpa gambar nih, bagaimana cara kita mengetahui kedudukannya hanya dengan menggunakan persamaan lingkaran dan persamaan garis? Kalian penasaran kan? Yuk kita bahas! Halo para penjelajah matematika, kembali lagi bersama saya Alma dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan memasuki dunia misteri yang tersembunyi di dalam lingkaran. Sebuah petualangan matematika yang akan membawa kita pada pemahaman mendalam tentang kedudukan garis pada lingkaran. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, sebelum kita membahas materi kedudukan garis pada lingkaran, ada materi prasyarat yang harus kamu ketahui nih untuk bisa mengerjakan soal-soal tentang kedudukan garis pada lingkaran. Nah, apa saja sih materi prasyaratnya? Pertama, persamaan kuadrat. Materi persamaan kuadrat ini materi SMP ya. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A merupakan koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, dan C konstantanya, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kedua, menentukan diskriminan. Diskriminan itu sendiri dilambangkan dengan D, dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Oke, kedudukan garis pada lingkaran kemungkinan ada 3 nih. Pertama, garis memotong lingkaran di 2 titik. Ini merupakan ilustrasi dari garis manja dan lingkaran pengertian. Garis yang memotong lingkaran sebagai garis manja yang ingin tahu segala hal tentang lingkaran. Garis ini adalah penjelajah setia yang selalu ingin tahu apa yang terjadi di setiap sudut lingkaran. Selanjutnya, garis menyinggung lingkaran di 1 titik atau bisa juga disebut memotong lingkaran tepat 1 titik, yang mana jarak garis singgung ke pusat lingkarannya jari-jari. Terakhir, garis tidak memotong ataupun menyinggung lingkaran. Baik, kita lanjut ke langkah-langkah menentukan kedudukan garis pada lingkaran. Berikut langkah-langkah untuk menentukan kedudukan garis pada lingkaran, boleh sambil kalian catat ya. Yang pertama, kita substitusikan persamaan garisnya ke persamaan lingkaran. Yang kedua, kita sederhanakan hingga didapat bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang terakhir, kita cek nilai diskriminannya untuk menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Kalau nilai diskriminan lebih dari 0, maka garisnya memotong lingkaran di 2 titik. Kalau diskriminan sama dengan 0, maka garisnya menyinggung lingkaran. Dan kalau diskriminan kurang dari 0, maka garisnya tidak memotong ataupun menyinggung lingkaran. Kita udah tahu nih materi prasyarat dan langkah-langkah menentukan kedudukan garis pada lingkaran. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal menghitung kedudukan garis pada lingkaran menggunakan persamaan agar lebih paham dan mudah dimengerti. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Kita tentukan kedudukan garis G terhadap lingkaran L. Kita ikuti langkah-langkah tadi ya. Nah, biar lebih gampang, kita ubah dulu bentuk persamaannya menjadi Y sama dengan. Nah, udah dalam bentuk Y sama dengan nih. Langsung aja kita substitusikan nilai Y ini ke dalam persamaan L. Udah nih, langkah pertama selesai sampai sini. Habis itu, langsung aja kita ke langkah kedua. Kita jabarin ya bentuk kuadratnya. Pertama, bentuk 3 dikurang 3/5 X kuadrat. Kalau dijabarin jadi apa tuh? Yang A atau yang B? Yang B ya, berikut penjabarannya. Oke, kalau bentuk 6 dikali 3 dikurang 3/5X, kalau dijabarin jadi apa? Jawabannya yang A. Nah, di sini berarti kita dapat persamaan kuadratnya seperti ini nih. Setelah mendapatkan persamaan kuadratnya, sekarang kita ke langkah terakhir ya. Dari persamaan 17X kuadrat dikurang 190X ditambah 450 sama dengan 0, kita dapat nilai A sama dengan 17, B sama dengan min 190, dan C sama dengan 450. Langsung aja kita substitusikan ke dalam rumus diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, dapat ya, hasilnya sama dengan 5.500, artinya nilai diskriminannya lebih dari 0. Berarti garis G memotong lingkaran di 2 titik.
Kalau kita ilustrasikan, kita dapat gambarnya kayak gini nih. Oke, gitu ya. Selanjutnya, contoh kedua. Tentukan kedudukan garis 2x dikurang y sama dengan min 5 terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2x ditambah 3x ditambah 1 sama dengan 0. Penyelesaiannya sebagai berikut. Langkah-langkahnya sama ya. Biar lebih gampang, kita ubah dulu persamaan garisnya menjadi bentuk y sama dengan. Terus langsung aja kita substitusikan y sama dengan 2x ditambah 5 ke dalam persamaan lingkarannya. Langkah kedua, kita sederhanakan hingga didapat bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Langkah terakhir, kita cek nilai diskriminannya untuk mengetahui kedudukan garisnya terhadap lingkaran. Dari persamaan kuadratnya, kita dapat mengetahui nilai a sama dengan 5, b sama dengan 24, dan c sama dengan 41. Terus kita substitusikan aja ke dalam rumus diskriminannya. Nah, dapat ya. Nilai diskriminannya min 244, artinya nilai diskriminannya kurang dari 0. Berarti kedudukan garis terhadap lingkarannya tidak memotong ataupun menyinggung lingkaran. Kalau kita ilustrasikan, kita dapat gambarnya kayak gini nih. Oke, kita udah bahas materi prasyarat, langkah-langkah menentukan kedudukan garis pada lingkaran, dan contoh soal. Rasanya nggak lengkap nih kalau nggak ada kuis. Yuk langsung aja kita mulai kuis agar menambah pemahaman kalian. Nah, sekarang giliran kamu nih. Tenang aja, langkah-langkahnya sama kok kayak contoh. Kamu bisa pause videonya dan kerjain dulu ya. Kedudukan garis G, 3x dikurang y ditambah 4 sama dengan 0 terhadap lingkaran L, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x dikurang 8y dikurang 5 sama dengan 0 adalah. Jika kamu menjawab A, maka kamu benar. Kalau kamu masih salah, mari kita bahas penyelesaiannya. Pertama, kita substitusikan masing-masing persamaan garis ke persamaan lingkaran tersebut. Untuk garis G, ubah persamaan ke dalam bentuk Y sama dengan. Selanjutnya, kita substitusikan Y sama dengan 3X ditambah 4 ke persamaan lingkaran L. Langkah kedua, sederhanakan hingga didapat bentuk persamaan kuadrat. Next, kita cek nilai diskriminan. Nah, dapat nih D sama dengan 856. Karena D lebih dari 0, maka garis G berpotongan dengan lingkaran di dua titik berbeda. Jawabannya yang A. 2. Kedudukan garis Y sama dengan X ditambah 3 dan Y sama dengan 2X dikurang 1 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 5X dikurang 3Y dikurang 10 sama dengan 0 secara berturut-turut adalah. Jika kamu menjawab D, maka kamu benar. Kalau kamu masih salah, mari kita bahas penyelesaiannya. Pertama, kita substitusikan masing-masing persamaan garis ke persamaan lingkaran tersebut. Untuk garis Y sama dengan X ditambah 3, langsung aja substitusikan ke dalam persamaan. Sederhanakan hingga didapat bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka didapat 2X kuadrat ditambah 8X dikurang 10 sama dengan 0 sebagai persamaan 1. Selanjutnya, untuk mencari Y sama dengan 2X dikurang 1, caranya sama ya. Didapat 5x kuadrat dikurang 5 dikurang 6 sama dengan 0 sebagai persamaan kedua. Selanjutnya, kita periksa nilai diskriminan masing-masing persamaan kuadrat 1 dan 2. Karena D lebih dari 0, maka garis Y sama dengan X ditambah 3 memotong lingkaran di dua titik. Untuk persamaan kuadrat 2, karena D lebih dari 0, maka garis Y sama dengan 2X dikurang 1 memotong lingkaran di dua titik. Karena persamaan 1 dan 2 diskriminannya lebih dari, maka keduanya memotong lingkaran di dua titik. Oke, itu dia materi mengenai kedudukan garis pada lingkaran. Kita simpulkan dikit ya, mengenai materi kedudukan garis pada lingkaran terdapat 3 kemungkinan, yaitu pertama, ketika garis memotong lingkaran di dua titik, maka nilai diskriminan lebih dari 0. Kedua, ketika garis menyinggung lingkaran, maka nilai diskriminan sama dengan 0. Ketiga, ketika garis tidak memotong lingkaran, maka nilai diskriminan kurang dari 0. Gimana nih penjelasan mengenai materi kedudukan garis pada lingkaran? Semoga bisa kalian pahami ya. Pada video selanjutnya, kita akan membahas materi matematika yang pastinya akan mudah dipahami dan menyenangkan. Tetap semangat ya!